Unjuk rasa mahasiswa hingga masyarakat Papua se-Jawa Bali ricuh di depan gedung Kemendagri Jakarta Pusat. Masa menuntut Pilkada Papua harus diisi oleh orang asli Papua. Gubernur, bupati, dan wali kota harus orang asli Papua. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya Undang-Undang Otonomi Khusus. Pemirsa, Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menginginkan pilkada di Papua tidak dilakukan secara langsung namun melalui pemilihan oleh DPR RI. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang sering terjadi di Papua. Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB mengatakan tidak semua daerah di Papua terjadi konflik. Konflik yang terjadi di Papua bukan karena ingin merdeka tetapi lebih sering karena pilkada. Tahukah Tribuners, ada cara berbeda yang diterapkan masyarakat di sejumlah wilayah pegunungan di Papua dan Papua Barat dalam pemungutan suara pemilu, yakni sistem noken. Model pertama yaitu sistem noken gantung. Para pemilih bermusyawarah untuk menentukan kandidat yang dipilih sebelum memberikan suara secara kolektif. Model kedua yaitu sistem ikat, di mana seluruh pemilih di wilayah itu sepakat menyerahkan pilihan mereka sesuai dengan pilihan kepala suku. Kekuatan personil Polri di wilayah hukum Polda Papua Barat saat ini sebanyak 7.421 orang, di mana personil ini akan ditempatkan pada daerah yang dinilai tingkat kerawanannya tinggi. Di Papua Barat, menjelang pemilu dan pilkada sering menghadapi tantangan keamanan yang kompleks karena faktor geografis dan sosial politiknya. Beberapa capaian dalam milestone guna pencegahan gangguan Kamtipmas di Papua Barat meliputi: pertama, melakukan identifikasi menyeluruh terhadap berbagai ancaman gangguan Kamtipmas yang mungkin timbul selama periode pemilu dan pilkada. Kedua, melakukan analisis mendalam terhadap kerentanan dan risiko yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan pemilu dan pilkada. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk mengurangi potensi gangguan Kamtipmas, mencakup penguatan keamanan melalui peningkatan kehadiran aparat keamanan di daerah rawan, koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait seperti polisi, TNI, dan lembaga pemerintahan setempat. Setelah itu, mengimplementasikannya secara menyeluruh dan konsisten, termasuk monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas strategi yang telah diterapkan. Evaluasi ini penting untuk menilai keberhasilan strategi, mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki, serta mengevaluasi respons terhadap ancaman atau insiden yang mungkin terjadi selama pemilu dan pilkada. Saya Kapolda Papua Barat mendukung proyek perubahan dengan judul Strategi Pencegahan Gangguan Kamtipmas dalam Pemilu dan Pilkada di Papua Barat yang dibuat oleh Saudara Ruditan. Mendukung proper yang dibuat oleh Saudara Ruditan. Saya sangat mendukung proper yang dibuat oleh Saudara Ruditan. Mendukung proper yang dibuat oleh Saudara Ruditan. Mendukung proper strategi yang dibuat Saudara Ruditan. Mendukung proper yang dibuat oleh Saudara Ruditan. Mendukung proyek perubahan strategi pencegahan yang dibuat oleh Saudara Ruditan. Mendukung proper strategi dibuat oleh Saudara Ruditan. Mendukung proper strategi yang dibuat oleh Saudara Ruditan. Mendukung penuh proper yang dibuat oleh Saudara Ruditan. Mendukung program atau strategi yang dibuat oleh Saudara Ruditan. Mendukung penuh proper yang dilakukan oleh Saudara Ruditan. Mendukung proper strategi yang dibuat oleh Bapak Ruditan. Mendukung kegiatan proper strategi yang dibuat oleh abang kami, Kombes Pol Ruditan. Mendukung proper yang dibuat oleh Bapak Ruditan. Semoga pemilu dan pilkada di Papua Barat berjalan
aman, tertib, dan lancar. Salam Presiden.